Berjumpa lagi bersama saya di Remas Renungan Malam Singkat Paroki Stella Maris Jepara. Hari ini tanggal 23 September 2025. Bacaan hari ini berbicara tentang Bapak Yosef dan Ibu Maria dan saudara-saudaranya yang mencari Tuhan Yesus yang terpisah dari rombongan dari perjalanan mereka dari Mesir. Pada waktu itu sensus ya. Kemudian setelah beberapa hari mencari, akhirnya keluarga Bapak Yosef menemukan Tuhan Yesus di Bait Allah sedang ceramah, sedang berbicara dengan tua-tua di sana. Kemudian orang menyapa Tuhan Yesus, Yesus, itu ada orang tuamu di luar, sedang mencarimu. Kemudian Yesus berkata, siapakah orang tuaku? Siapakah ibuku? Ibuku, orang tuaku, saudara-saudaraku adalah mereka yang mendengarkan kata-kataku. Itu seperti biasa, kita sudah sering mendengarkan bacaan yang itu, dan kemungkinan kita sudah bisa memahaminya. Orang yang mendengarkan sabda Tuhan, orang yang melaksanakan sabda Tuhan adalah orang yang berbahagia. Karena ada di dalam kitab suci, berbahagialah engkau yang mendengarkan sabda-sabdaku dan melaksanakannya. Nah, ini ada cerita. Di paroki kita, di semua paroki lah, itu selalu ada DPH, selalu ada Dewan ya, selalu ada PGPM, dan itu terdiri dari umat. Umat yang ditunjuk dan kemudian ikut mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di gereja. Dari banyak umat yang terlibat, ada yang perengat-perengut, ada yang mau bekerja tapi dengan besengut, terpaksa, tapi ada juga yang mereka yang mau mengerjakan tugas-tugas gereja itu dengan tetap tersenyum. Di paroki saya, Stella Maris Jepara, banyak sosok yang seperti itu. Tapi saya ambil satu sosok ya. Dia adalah sekretaris Dewan, dia anggota PGPM, dia di lingkungan juga terlibat. Ya. Sekretaris Dewan, anggota PGPM di lingkungan terlibat, dia anggota Litbang, dia juga orang Komsos. Itu orangnya ada di situ, sedang syuting saat ini. Sibuknya setengah mati, dia masih bekerja juga di instansi. Jadi waktu luangnya itu sangat sedikit dan waktu luang itu dimanfaatkan untuk Tuhan. Seperti orang tidak punya capek. Tapi itulah orang-orang itu. Dan kalau disapa, kalau ketemu, dia masih tersenyum lebar. Tidak pernah kelihatan ada rasa menyesal atau merengut atau komplain bagaimana, tidak ada. Nah, itulah implementasi, itulah kenyataan, itulah praktek yang terjadi di kehidupan kita di gereja. Bagaimana kita mendengarkan sabda Tuhan, bagaimana kita melaksanakannya dengan gembira. Karena tidak ada orang yang bisa melaksanakan sabda Tuhan dengan marah-marah, dengan merengut, tidak ada. Karena sabda Tuhan itu membuat kita berbahagia. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apakah Bapak Ibu sudah bisa terlibat di dalam gereja, tidak hanya menjadi umat biasa yang duduk, datang gereja dan lalu pulang? Apakah Bapak Ibu sudah mengambil bagian
dalam koordinasi di dalam gereja, dan Bapak Ibu tetap melaksanakannya dengan ceria, dengan senang, dengan sukarela. Ditunjuk apapun juga berangkat. Kamu ngerjain ini ya, oke. Dan tidak ada mengeluh-mengeluhnya. Apakah Bapak Ibu sudah seperti itu? Puji Tuhan kalau sudah. Apabila belum, mari kita terlibat. Mulai dari yang di lingkungan dulu. Sesudah kita eksis di lingkungan, kita bisa masuk ke yang berikutnya, yaitu di dalam paroki. Terlibat di bidang-bidang, terlibat menjadi kortimpel. Syukur-syukur Tuhan memilih kita menjadi dewan harian. Terima kasih Bapak Ibu, itulah Remas hari ini, renungan malam singkat hari ini. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.